Tugas 2.3.A5 Ruang Kolaborasi membentukkan komunitas praktisi untuk melakukan praktik coaching. Calon Guru Penggerak Angkatan 1 Kabupaten Brebes, Syafrina Ramawati, MPD. Fasilitator Bapak Perciadi, SPD, MPD, MKOM. Pendamping Ibu Novian Fitri Nurani, SPD, GR. Pada kegiatan ruang kolaborasi, CGP melaksanakan praktik coaching dengan CGP yang lain berdasarkan kasus yang ada di LMS. 1 CGP sebagai coach, 1 CGP sebagai coachee, dan 2 CGP sebagai pengamat. Saya berperan sebagai coach, Pak Duryat sebagai coachee, Pak Indro Supriyanto dan Pak Isnan Hidayat sebagai pengamat. Kasus 3. Rekan Anda bercerita jika dia baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan jika ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Bagaimana Anda menyikapinya? Mari kita simak bersama Coaching Model Tirta Kasus 3. Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam Pak Duryat. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah saya sehat Pak. Oh, Bu Nana ada waktu longgar? Oh ada Pak Dur, silahkan Pak. Ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya? Ya Bu, saya ingin berdiskusi dengan Bu Nana. Oh boleh Pak. Sebelumnya apa rencana diskusi kita pada hari ini ya Pak? Saya kok melihat Pak Duryat itu wajahnya itu kayak orang lagi bingung Pak. Saya ingin mencari solusi dari permasalahan yang saya hadapi Bu. Oh, selain solusi, kira-kira ada apa lagi Pak yang ingin Bapak sampaikan? Saya juga ingin mengetahui penyebab kenapa saya ditegur kepala sekolah itu Bu. Oh, baiklah Pak. Jadi, apakah ukuran keberhasilan diskusi kita hari ini, Pak? Ukuran keberhasilannya saya bisa merencanakan solusi yang tepat untuk permasalahan yang saya hadapi. Oh, kalau begitu bisa tidak Bapak ceritakan permasalahan apa sih yang sebenarnya sedang dihadapi oleh Pak Duryat? Lalu bagaimana perasaan Pak Duryat menghadapi permasalahan ini? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat saya mengajar. Saya merasa bingung, mengapa saya ditegur? Oh, kalau boleh saya tahu, apa yang Bapak lakukan dengan pengawas sebelum Bapak ditegur oleh kepala sekolah? Ya, kemarin pengawas sekolah melakukan supervisi Bu. Saya mengajar tanpa buku teks. Saya menggunakan sumber-sumber belajar lain Bu. Oh, bagus sekali ya Pak Dur. Pak Dur sangat inovatif. Bapak sudah mengajar tanpa terpaku dengan buku teks. Jadi Bapak itu bisa menggali sumber-sumber yang lain untuk pengetahuan murid yang lebih banyak ya Pak ya. Selanjutnya, bagaimana tanggapan pengawas itu melihat Bapak mengajar tanpa buku teks? Pengawas waktu itu tampaknya keberatan Bu. Oh, begitu ya Pak. Lalu apa yang Bapak lakukan saat itu Pak? Saya sih berusaha untuk menjelaskan bahwa saya tetap mengacu pada kurikulum walaupun memang saya tidak menggunakan buku teks Bu. Oh, berarti Bapak mempertahankan pendapat Bapak ya. Lalu bagaimana tanggapan pengawas dengan penjelasan Bapak tersebut? Pengawas tersebut memang tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Saya jadi bingung di mana letak kesalahan saya, Bu.
Oh, begitu ya, Pak ya. Kira-kira menurut Pak Dur nih, apa sih yang membuat pengawas itu keberatan, terus tersinggung, sampai-sampai melaporkan Pak Dur ke kepala sekolah? Kira-kira apa ya, Pak? Waktu itu pengawas ingin saya tetap memakai buku teks, Bu, tapi saya tetap tidak mau. Menurut saya selama saya masih mengacu pada kurikulum, tidak ada salahnya saya memakai sumber lain. Kira-kira pada saat Pak Dur menyampaikan pendapat tersebut, apakah Pak Dur sudah menggunakan bahasa yang sopan, Pak? Maaf, ini memang saya belum melakukan itu, Bu. Waktu itu saya agak sedikit emosi juga sih. Saya berbicara agak keras karena saya ingin mempertahankan apa yang menjadi pendapat saya, Bu. Oh, baiklah Pak Dur. Kalau saya melihat sih, jadi permasalahannya Pak Dur itu pengawasnya tidak menginginkan Pak Dur menggunakan sumber selain buku paket ya Pak ya. Sedangkan Pak Dur sendiri menggunakan sumber-sumber yang lain, yang penting mengacu pada kurikulum supaya anak itu lebih antusias. Begitu ya Pak, kira-kira ya Pak? Iya, betul. Itu benar sekali, Bu. Oh ya Pak, sebenarnya Pak Dur itu lebih suka mengajar menggunakan buku paket atau menggunakan sumber-sumber yang lain Pak? Saya sih lebih suka menggunakan sumber yang lain, Bu. Oh, mengapa Bapak lebih suka menggunakan sumber yang lain Pak? Karena saya lihat waktu mengajar itu murid-murid saya justru antusias, Bu. Adakah hambatan ketika Pak Duriat menggunakan buku paket? Biasanya anak-anak itu kalau pakai buku paket suka cepet bosen gitu. Oh ya, memang betul Pak. Terkadang murid itu suka bosan dengan buku paket. Itu saja gitu ya Pak ya. Iya, Bu. Jika Pak Duriat tidak memakai buku paket, kemudian Pak Duriat memakai sumber yang lain gitu ya Pak. Adakah Iya. hambatan yang Pak Duriat rasakan ketika Pak Duriat memakai sumber yang lain selain buku paket? Ada, Bu. Biasanya banyak soal ujian yang mengambil dari buku paket. Oh, jadi peran buku paket juga penting ya Pak ya? Oh, iya, iya, benar, iya, 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 Bu, benar. Oh Iya. iya, dari permasalahan yang Bapak hadapi itu ya Pak, kira-kira Pak Duriat punya solusinya nggak Pak untuk memperbaiki keadaan Pak Duriat ini? Ada, Bu. Saya akan kembali menggunakan buku paket sesuai perintah pengawas. Oh, ada lagi yang lain Pak? Ada, Bu. Saya akan tetap menggunakan sumber-sumber materi yang lain juga gitu. Oh, begitu ya Pak. Kira-kira ada nggak Pak solusi yang bisa mengakomodir keinginan pengawas dengan metode yang sudah Pak Dur pakai selama ini, begitu, dengan tidak menggunakan buku paket tapi dengan sumber yang lain. Ada nggak Pak kira-kira? Sepertinya saya akan menggunakan buku paket dan sumber lain secara bersamaan, Bu. Oh, begitu ya Pak ya. Dari ketiga solusi yang tadi Bapak sampaikan, kira-kira apa saja sih Pak konsekuensi yang sudah Bapak pertimbangkan? Ada, Bu. Kalau saya menggunakan buku paket saja, murid saya biasanya kurang antusias. Berbeda dengan ketika saya memakai sumber lain yang bervariasi. Tetapi kalau saya memakai sumber yang lain, terkadang murid saya kesulitan ketika mengerjakan soal ujian yang biasanya diambil dari buku paket dan pengawas juga tidak setuju. Oh, begitu. Kemudian untuk solusi yang ketiga, itu bagaimana konsekuensinya, Pak? Untuk solusi yang ketiga itu sepertinya solusi yang tepat juga, Bu. Saya bisa tetap menggunakan sumber belajar yang lain untuk memperkaya pengetahuan murid. Selain itu, saya juga biasanya menggunakan buku paket sebagai acuan sesuai perintah pengawas, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak. Bapak berarti sudah memiliki solusi dan konsekuensinya. Kira-kira ya Pak, berapa tingkat keberhasilan dari masing-masing solusi yang Bapak miliki tadi, Pak? Untuk solusi pertama dan kedua, saya tidak yakin berhasil, Bu. Tetapi untuk solusi yang ketiga, saya rasa bisa berhasil.
Wah, alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Kalau gitu solusi yang mana yang akan Pak Duriat lakukan? Ya, yang ketiga, Bu. Oh, baiklah Pak. Saya ingin mengetahui Pak, apa saja sih langkah-langkah yang akan Bapak lakukan dalam melaksanakan solusi yang ketiga itu Pak? Langkah pertama saya akan menemui kepala sekolah untuk mengkonsultasikan solusi yang akan saya lakukan. Saya akan menyatukan visi dengan kepala sekolah sehingga kompak saat bertemu pengawas. Selanjutnya bersama dengan kepala sekolah, saya akan membuat janji untuk bertemu pengawas, Bu. Wah, bagus sekali ya Pak Dur. Lalu langkah ketiganya apa itu Pak? Untuk langkah ketiga, saya akan terlebih dahulu meminta maaf atas sikap saya yang ya intinya saya merasa melakukan kesalahan dengan pengawas. Untuk selanjutnya berdiskusi dengan pengawas tentang penggunaan buku paket dan sumber lainnya secara bersamaan. Oh, jadi seberapa yakinkah Bapak dengan rencana tersebut Pak? Kira-kira berhasil atau tidak Pak? Saya yakin berhasil, Bu. Jika saya menggunakan bahasa yang sopan dan santun, saya berdiskusi dengan pengawas. Oh, alhamdulillah ya Pak ya. Saya jadi ikut lega. Bagaimana jika saat berdiskusi dengan pengawas itu muncul hambatan-hambatan gitu Pak? Misalnya pengawasnya masih marah atau tidak setuju dengan pendapat Pak Duriat, begitu kira-kira usaha apa yang Bapak lakukan? Saya akan berusaha dengan sungguh-sungguh dan saya akan meyakinkan pengawas, Bu, tentu saja dengan cara yang sopan dan tidak menyinggung perasaan beliau, Bu. Wah, hebat sekali ya Pak Dur ya. Saya hanya bisa mendoakan semoga rancangan aksi dari Pak Dur itu bisa berhasil ya Pak, sesuai dengan harapannya. Yang terakhir nih Pak, apa yang dapat Bapak simpulkan dari diskusi kita hari ini Pak? Maaf nih, ternyata saya memang salah ya, Bu. Saat menyampaikan pendapat kepada pengawas, saya tidak sopan, jadi membuat pengawas merasa tersinggung gitu. Iya Pak. Ada lagi Pak yang lain Pak? Solusi pemecahan masalah ternyata mudah ya, Bu. Saya bisa mengikuti perintah pengawas dan tetap menggunakan sumber yang lain untuk memperkaya pembelajaran, Bu. Nah, tepat sekali Pak Dur. Bapak berarti sudah bisa menyimpulkan ya Pak hasil diskusi kita pada hari ini. Lalu saya ingin menanyakan nih Pak, komitmen apa yang Bapak buat untuk dapat berdiskusi dengan pengawas Pak? Saya akan meminta Bu Nana ya untuk mengingatkan saya ya, Bu. Nanti saya juga akan meminta bantuan kepada sekolah untuk menemani saya. Ini kepala sekolah ya, nanti untuk menemani saya menemui pengawas, Bu. Oh, berarti itu langkah-langkah yang Bapak laksanakan ya Pak, dan orang-orang yang terlibat. Wah, itu ide yang hebat sekali ya Pak Dur. Pak Dur pasti bisa menyelesaikan masalah ini ya Pak ya, insya Allah Pak. Terima kasih Bu Nana. Ya, sama-sama Pak Dur. Untuk selanjutnya, kira-kira kapan Bapak akan mengadakan tindak lanjut dari diskusi kita hari ini? Insya Allah setelah saya menemui pengawas, Bu. Wah, baiklah Pak Dur. Sampai berjumpa lagi ya Pak Dur di lain waktu. Iya Bu, terima kasih banyak atas diskusi hari ini. Ya, sama-sama Pak Dur. Oke, sama-sama. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.